Alasan pertama saya lebih milih buat ngeluarin budget hampir 9 juta untuk HP ini tuh sebenarnya simple ya guys. Karena sekitar sebulan lalu ada satu buah brand yang nggak biasanya nih ngeluncurin produk dengan harga yang sama kayak HP ini. Nah, jadi buat kalian yang bisa nebak nama brandnya apa, coba deh untuk tulis aja nama brandnya di kolom komentar yang ada di bawah. Ya halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, sebelumnya saya mau ngenalin dulu ya, kalau HP yang lagi saya pegang ini adalah smartphone flagshipnya Samsung yang rilis di awal tahun ini. Berarti kalau dihitung ini tuh belum genap 1 tahun ya. Dan seperti yang udah saya sampaikan di awal video tadi, kalau alasan utama saya tuh beli HP ini karena banyak banget yang tanya nih, kalau punya budget 9 jutaan mending beli Samsung Galaxy S21 FE ini atau brand sebelah yang sekitar sebulan lalu ngeluncurin produk terbarunya dengan harga yang bisa dibilang mirip. Tapi di video ini saya bukan mau compare ya guys, karena lebih ke mau nginfoin aja ke kalian, kenapa kalau kalian punya budget 9 juta, mending beli aja smartphone flagshipnya Samsung yang satu ini. Oke, untuk yang pertama, pastinya itu soal desainnya ya guys. Yang mana desain body Samsung Galaxy S21 FE ini menurut saya jauh kelihatan lebih premium dibanding smartphone dari brand lain yang punya harga yang relatif sama. Frame-nya ini udah terbuat dari bahan metal, yang mana di bagian atas hanya ada satu buah lubang mikrofon, di bagian kanannya terdapat tombol volume dan tombol power, kemudian di bagian bawahnya ada lubang mikrofon lagi, port charger USB Type-C, grill speaker, dan terakhir ada satu buah slot SIM tray yang sayangnya ini tuh nggak ada slot untuk memori tambahannya ya, jadi cuma ada 2 buah slot untuk kartu nano SIM card aja. Jadi saran dari saya, kalau kalian tertarik untuk beli HP ini, ambil aja varian tertingginya ya, yaitu 8/256 GB kayak di unit yang kita review kali ini. Yang mana untuk harganya ini udah murah ya guys kalau dibandingin sama waktu di awal HP ini rilis. Dari yang tadinya 10 juta untuk varian yang sama, sekarang bisa kalian dapetin dengan harga 8,5 jutaan aja. Jadi udah turun sekitar 1,5 jutaan tuh. Dan untuk kalian yang mungkin nanti berminat, link pembeliannya udah pasti bakal saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, untuk yang terakhir di bagian frame kirinya ini seperti biasa aja ya guys, polos aja, nggak ada apa-apa. Oh ya, sekedar informasi juga ya guys, karena ini adalah seri flagshipnya Samsung yang versi Fans Editionnya, jadi di bagian back covernya ini tuh nggak terbuat dari kaca ya, yang kayak dipakai di S21 series yang lainnya. Tapi meskipun begitu, feel flagshipnya ini masih berasa banget ya guys, karena bahan plastik yang dipakai ini kerasa solid dan juga nggak licin. Untuk varian-warnanya sendiri, ini disediain ada 4 varian warna ya. Ada varian warna putih yang kayak kita review kali ini, kemudian ada varian warna olive, graphite, dan juga lavendernya. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama selera kalian, lebih suka sama varian warna yang mana. Nah, kalau ngomongin soal HP flagship Samsung, jelas nggak bakal lepas ya guys sama segudang kelebihan yang ada di dalamnya. Kayak layarnya yang udah pakai panel layar Dynamic AMOLED 2X dengan luas 6,4 inci dan punya resolusi Full HD+. Lalu refresh rate-nya support sampai 120Hz ya, walaupun memang belum adaptif. Kemudian ada sertifikasi anti radiasi sinar biru dari TUV Renlen, udah dilapisi juga oleh kaca Corning Gorilla Glass seri Victus, dan terakhir support dengan tampilan gambar SDR10 dan juga SDR10 Plus-nya. Yang mana guys, pastinya layarnya ini tuh udah enak banget dan nyaman ya kalau mau kalian pakai di berbagai kondisi. Misal mau kalian pakai untuk scroll-scroll sosmed, ini udah kelihatan smooth banget ya karena refresh rate-nya tadi yang udah 120Hz. Lalu dipakai nonton film atau streaming video gitu, gambarnya juga ini udah cakep banget ya. Warnanya vivid dan pastinya juga jernih. Dan terakhir pastinya nggak perlu lagi khawatir layarnya ini mudah tergores ya guys saat dipakai main game, meskipun di paket penjualannya kita nggak disediain lagi anti gores bawaannya. Lalu berikutnya, karena panel layarnya ini sudah AMOLED guys, jadinya HP ini tuh udah bisa gunain fitur fingerprint under display yang kecepatan bacanya jelas ini tuh udah kelas flagship. Oke, next kalau kita ngomongin soal performanya, HP ini tuh udah dibekali chipset flagship dari pabrikannya Samsung sendiri ya, yaitu Exynos 2100. Ya walaupun memang chipset Exynos ini bisa dibilang untuk sebagian orang kurang populer, tapi secara experience-nya selama saya pakai ini tuh tetap bisa kasih kesan wah tersendiri ya. Artinya mau dipakai untuk kebutuhan produktivitas atau kebutuhan casual ini tuh udah bisa dan nyaman banget.
Dan sejauh ini saya nggak nemuin kendala apapun ya guys, termasuk waktu saya coba HP ini untuk dipakai main game. Misalnya waktu saya coba main game Mobile Legends, settingan yang saya dapat ini bisa mentok di settingan grafis ultra dengan frame rate-nya high. Dan selama dipakai main, feel-nya ini enak banget ya guys, dengan rata-rata FPS yang saya bisa dapetin ini di kisaran 58 sampai di 60 FPS-nya. Berikutnya untuk dipakai main game PUBG Mobile, settingan grafis yang didapat bisa di SDR Ultra atau di Smooth Extreme-nya. Dan feel waktu saya coba main di kedua settingan grafis tadi, ini tuh udah lancar ya, bahkan saya sama sekali nggak ngalamin frame drop sedikit pun. Dan buat kalian yang suka pakai fitur Gyro-nya, ini juga udah bisa ya guys, dan pastinya nggak berasa delay. Nah, yang terakhir waktu saya coba mainin game berat kayak Genshin Impact, settingan grafis defaultnya ada di medium 30 fps. Dan waktu saya coba naikin grafisnya jadi highest 60 fps, ini feel bermainnya bisa dibilang masih cukup playable, dengan konsekuensi temperatur bodinya bakalan lebih cepat kerasa panas. Jadi saran dari saya, misal kalian mau beli HP ini dan hobi buat main game Genshin Impact, bijak aja ya guys untuk pakai settingan grafis defaultnya yang medium 30 fps tadi. Atau misalkan kalian ngerasa ini grafisnya sedikit kurang smooth, kalian bisa naikin aja FPS-nya jadi di 60 fps. Oke, untuk alasan lainnya kenapa saya lebih rekomenin HP ini ketimbang HP lain di range harga yang sama adalah jelas soal tampilan UI-nya. Yang mana tampilan One UI ini bisa dibilang masih jadi primadonanya smartphone Android ya guys sampai hari ini. Tampilannya itu simple, nggak ada iklan sama sekali, dan yang terpenting HP ini juga sudah mendapatkan jaminan update softwarenya hingga 4 tahun ke depan. Yang mana ketika kalian pertama kali nyalain HP-nya ini tuh kalian udah dapetin tampilan One UI terbaru yaitu versi 4 dengan basis Android 12-nya. Nah, sementara untuk urusan kameranya guys, secara resolusi mungkin HP ini tuh terdengar biasa aja ya. Yang mana untuk resolusi kamera utamanya sebesar 12 megapiksel yang udah OIS, kamera telefoto sebesar 8 megapiksel yang udah OIS juga, dan kamera ultrawide-nya sebesar 12 megapiksel. Tapi kalau ngomongin soal kualitas, jelas kalian nggak perlu ragu lagi ya guys, sebab gambar yang dihasilkan udah pasti cakep banget. Hasilnya jernih, saturasi warna yang dihasilkan juga bagus, dynamic range-nya luas, dan yang terpenting nggak perlu lagi setting sana-sini buat dapetin hasil yang bagus kayak gini. Jadi kalian tinggal pakai aja mode autonya, baik di kondisi cahaya yang cukup atau bahkan minim cahaya. Nah, sedangkan untuk hasil jepretan foto dari kamera selfie-nya yang punya resolusi 32 megapiksel, serta untuk hasil perekaman videonya, kalian bisa nilai sendiri aja ya lewat cuplikan video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Samsung Galaxy S21 FE 5G yang punya resolusi 12 megapiksel. Dan ini sebelum fitur Ultra Steady-nya saya aktifin ya guys. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Apakah bagus? Dan habis ini bakal saya ganti ya untuk mengaktifkan fitur Ultra Steady-nya. Ya, sekarang untuk fitur Super Steady-nya udah saya aktifin guys, dan seperti ini untuk kualitasnya. Yang kalau dilihat ini untuk hasil gambarnya cenderung lebih luas ya, karena emang lensa yang dipakai ini bukan lensa wide lagi, tapi lensa yang ultra wide-nya. Cuma untuk kualitasnya menurut saya nggak terlalu berbeda ya sama kualitas yang pertama tadi. Ya, ini untuk saturasi warnanya juga bagus, dan dynamic range-nya juga kelihatan luas guys. Setelah ini bakal saya ganti untuk lensa kamera depannya yang punya resolusi 32 megapiksel. Oke, sekarang udah saya rubah ke lensa depannya yang punya resolusi 32 megapiksel, dan segini ya guys untuk POV-nya. Jadi memang agak close up, cuman menurut saya ini pas ya kalau misalkan mau kalian pakai buat ngevlog gitu. Oke, ngomong-ngomong resolusinya ini saya setting di Full HD 60 fps sama yang kayak di lensa kamera belakangnya tadi. Dan untuk maksimalnya ini bisa kalian setting di 4K 60 fps. Jadi kalau misalkan kalian butuh resolusi yang tinggi, ini udah bisa banget guys. Jadi aman lah ya. Jadi kualitasnya kayak gini guys, menurut kalian gimana? Apakah bagus atau biasa aja? Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah.
Oh ya, untuk kapasitas baterainya sendiri ini tuh sebesar 4500 mAh ya guys, dengan support pengisian daya cepatnya sebesar 25 watt aja. Yang mana dari pengalaman pemakaian saya selama 2 minggu ini, daya tahan baterainya ini tuh tergolong cukup awet, yaitu bisa dapetin screen on time di kisaran 6,5 jam dengan mode refresh rate 120Hz-nya ini tuh aktif seharian. Nah, jadi misalnya kalian ingin dapetin screen on time yang sedikit lebih lama, pastiin kalian set refresh rate-nya dulu di 60Hz aja. Dan untuk alasan lain nih guys, yang mungkin bisa jadi pertimbangan tambahan kenapa HP ini lebih layak dibeli adalah soal ketersediaan fitur NFC, sudah 5G ready juga, dan terakhir terdapat sertifikasi IP rating 68 yang bikin HP itu jadi tahan terhadap air dan juga debu. Ya, meskipun HP ini tuh terdengar kayak nggak ada kekurangannya sedikit pun guys, tapi menurut saya kekurangan dari HP ini tuh hanya ada satu aja ya guys ya, kalau misalkan dibandingin sama brand sebelah. Kekurangan dari HP ini tuh jelas soal kelengkapannya ya guys, yang mana di dalam paket pembeliannya kita udah lagi nggak disediain kepala charger bawaannya. Terus casing bawaannya juga kita nggak dapet ya guys, bahkan untuk screen protector atau anti goresnya ini juga kita udah nggak dapetin juga. Yang mana kalau kalian beli untuk brand sebelah udah pasti jauh lebih komplit ya untuk isi di paket pembeliannya daripada di Samsung Galaxy S21 FE 5G ini. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu aja ya video review soal Samsung Galaxy S21 FE-nya ini. Kalau ada hal yang ingin kalian share atau tanyain soal video ini, jangan sungkan untuk tinggalin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.